Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan pada saat kita mau membeli air purifier ya. Jadi, karena air purifier ini juga memiliki filter, makanya harus dirawat. Misalnya ada kuman-kuman dari paketannya itu bisa juga Hai semuanya, welcome back to Awitalo Channel. Aku Yunita dan di video kali ini aku mau sharing pengalaman aku dalam menggunakan air purifier di rumah ya. Jadi air purifier yang aku pakai ini adalah merek Idealife dan aku udah pakai air purifier ini setiap hari sama beberapa bulan. Makanya aku pengen sharing review aku mengenai produk ini buat kalian semua ya. Nah, jadi sebelum aku membeli air purifier ini, itu tuh sebenarnya beberapa bulan yang lalu aku tuh mengalami alergi ya. Jadi setiap pagi aku tuh bakalan bersin terus-terusan gitu loh. Dan bersinnya itu bukan sekali dua kali, tapi bisa kayak puluhan kali gitu loh di pagi hari. Dan itu tuh sangat nggak nyaman banget buat aku sampai akhirnya aku cek ke dokter gitu kan. Nah, dari dokter bilang aku tuh mengalami alergi. Alerginya tuh apa? Itu harus dites gitu. Apakah alergi makanan, alergi udara kotor, atau alergi debu, alergi dingin gitu. Itu harus dites. Nah, kalau alergi makanan itu bisa dites pakai tes darah. Sedangkan kalau alergi debu, udara kotor itu kamu harus bisa kira-kira sendiri karena itu memang nggak ada testingnya gitu. Dan supaya alergi itu nggak datang lagi, memang harus tahu penyebabnya supaya kita bisa lakukan pencegahan ya. Jadi setelah aku testing ini itu ya, aku tuh sebenarnya nggak gitu alergi makanan ya. Dan setelah dicek ternyata aku tuh memang alergi dingin dan juga alergi debu gitu. Jadi kalau misalnya aku tidur AC-nya tuh terlalu dingin, itu tuh pagi-pagi bisa kayak flu gitu. Atau kalau misalnya rumah ini udah terlalu banyak debu, itu aku bisa banget bersin-bersin terus di rumah. Dan setelah beberapa bulan akhirnya aku menemukan solusi untuk masalah alergi aku ini, dan sekarang udah nggak bersin-bersin lagi kalau pagi hari ya. Dan salah satu alat yang membantu aku untuk mencegah alergi aku tuh balik lagi adalah air purifier ini. Makanya aku pengen review ini buat kalian semua. Kenapa sih menurut aku ini tuh salah satu barang yang wajib juga kita punya di rumah. Nah, apa sih air purifier itu? Jadi, air purifier ini adalah alat yang memiliki teknologi untuk membersihkan udara kotor di dalam ruangan. Berbeda dengan AC yang mengeluarkan udara dingin, kalau air purifier itu dia justru mengeluarkan udara segar yang bebas dari kotoran ya. Jadi yang kita hirup itu adalah udara yang segar dan fresh. Air purifier ini dilengkapi dengan kipas dan filter untuk menghisap udara lalu menyaringnya di dalam sehingga yang dikeluarkan itu adalah udara yang bersih dan segar. Dan ini tuh bantu aku banget untuk mencegah alergi aku itu balik lagi ya. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan pada saat kita mau membeli air purifier ya. Dan yang aku gunakan ini adalah merek Idealife. Karena menurut aku secara fitur ini sudah lengkap banget dan sesuai dengan apa yang aku inginkan. Jadi hal pertama yang perlu diperhatikan adalah air purifier yang bakal kamu beli itu wajib memiliki HEPA filter ya. Jadi jangan terkecoh kalau misalnya ada tulisan HEPA Light atau HEPA Type Filter gitu ya. Karena itu adalah bahasa marketing sebuah produk yang harus kita lebih perhatikan lagi pada saat kita beli produknya ya. Jadi pastikan harus punya HEPA filternya. Karena HEPA filter inilah yang mampu menangkap polutan sekecil mungkin hingga 0,3 mikron gitu. Nah, ngomong-ngomong soal polutan, jadi di udara kita ini ada dua jenis polutan ya. Yang pertama yang berbentuk gas, yang kedua yang berbentuk partikel. Kalau polutan yang berbentuk partikel itu bisa banget ditangkap dan disaring oleh air purifier. Sedangkan polutan yang berbentuk gas ya, kayak bau tidak sedap karena masakan di dapur itu tidak bisa dinetralisir dengan menggunakan air purifier, dan biasanya kita menggunakan pewangi ruangan. Nah, kelebihannya air purifier Idealife ini dia langsung ada tempat untuk
pewangi ruangannya alias untuk aromaterapinya ya. Jadi di bagian sini tuh kita bisa teteskan pewangi ruangan, dan aku tuh paling suka pakai essential oil ya, biar udaranya juga makin fresh yang dihirup. Berikutnya di sini juga ada fitur ionizer ya, yang berfungsi untuk menggumpalkan polutan supaya lebih berat ya, lalu bisa segera tersaring oleh air purifiernya. Jadi nanti kalau udah tersaring, dia akan menghasilkan udara yang lebih segar. Terus air purifier ID-Life ini juga dilengkapi dengan fitur UVC lamp ya, atau ultraviolet lamp, yang bisa bermanfaat untuk membunuh kuman-kuman yang ada di udara. Jadi secara fitur menurut aku ini tuh memang lengkap banget. Kalau aku cara pakainya, biasanya sebelum aku hidupin air purifier ini, aku taruh dulu essential oil di bagian tempat aromaterapinya ini, lalu aku tutup, baru aku nyalakan air purifiernya. Dan di sini tuh kita bisa atur 3 kecepatan fan ya. Ada yang paling rendah, kemudian yang sedang, dan fan yang paling besar. Kalau ruangannya agak besar, biasanya aku gunakan fan yang sedang atau yang paling tinggi. Tapi kalau misalnya di kamar, kan karena kamarku juga nggak gitu besar, biasanya aku pakai yang kecil aja gitu. Nah, untuk ionizernya ini juga biasanya aku hidupkan supaya partikelnya tuh makin cepat terserap oleh air purifier ini. Terus kalau yang UVC lamp ini biasanya aku hidupkan kalau ada barang-barang kiriman paketan dari luar gitu. Jadi biasanya taruh di ruang tamu gitu. Jadi aku sekali hidupin UVC lampnya supaya kalau misalnya ada kuman-kuman dari paketannya itu bisa juga dinetralisir supaya udaranya tetap bersih di dalam rumah. Nah, dengan cara seperti ini udara di rumah aku jadi terasa lebih seger, fresh, terus juga nyaman dan wangi banget karena aku juga gunakan essential oil di dalamnya. Berikutnya yang harus kita perhatikan saat membeli air purifier adalah perawatan ya. Jadi karena air purifier ini juga memiliki filter, makanya harus dirawat. Untuk membersihkan filternya kita bisa gunakan vakum atau pakai kuas aja juga boleh. Dan karena filternya ini kita pakai terus, ini ada masa pakainya ya. Kalau yang untuk ID-Life ini, kalau kita pakai setiap hari 24 jam non-stop kita hidupkan, itu masa pakai filternya bisa sampai 8 bulan. Tapi kalau misalnya kayak aku, paling sehari total sekitar 10 sampai 12 jam. Ini masa pakainya bisa sampai setahunan lebih gitu. Jadi jangan lupa untuk HEPA filternya itu juga wajib kita ganti secara berkala gitu. Dan itu juga kita bisa beli terpisah ya, jadi nggak harus beli alatnya ini lagi, cukup beli filternya aja di toko officialnya ID-Life, dia juga ada jual. Berikutnya adalah tingkat kebisingan ya. Jadi karena ini ada fan-nya, pasti ada tingkat kebisingan. Dan menurut aku ini tuh nggak noisy sama sekali ya, apalagi kita hidupin yang paling kecil. Ini aku lagi nyalain dan nggak kedengeran sama sekali kan ya suaranya. Dan untuk yang maksimalnya pun ini cuma 55 desibel. Jadi sangat-sangat nyaman dan tidak mengganggu aktivitas di rumah karena suara dari air purifiernya ini. Yang keempat adalah daya ya. Jadi untuk masalah daya ini biasanya sangat aku perhatikan pada saat membeli alat elektronik apapun. Jadi kalau untuk air purifier dia itu nggak gede sih dayanya. Untuk yang ID-Life ini dia cuma 25 watt ya. Jadi hemat energi banget. So, kalau misalnya mau beli air purifier karena kita nyalain dalam waktu yang lama, jangan lupa perhatiin juga dayanya, oke? Yang kelima adalah ukuran. Jadi kalau di pasaran tuh banyak banget ya air purifier dengan berbagai jenis ukuran. Dan karena rumah aku tuh nggak gede, makanya aku cari yang nggak usah gede banget deh air purifiernya gitu. Jadi kalau untuk yang ID-Life ini ukurannya 21,3 kali 28 cm. Dan menurut aku pas-pas aja untuk aku taruh dimanapun, mau di ruang tamu pas, mau di kamar juga nggak kegedean gitu. Jadi ini sudah cukup banget untuk rumah aku yang kecil ya. Dan untuk jangkauannya ini juga bakal dipengaruhi oleh dimensi dari air purifiernya. Untuk jangkauannya ini sendiri tuh bisa sampai 26 meter persegi. Makanya cukup banget ya. Buat ruang tamu aku ini aja udah cukup banget gitu. Apalagi kalau di kamar ukuran lebih kecil lagi, lebih terjangkau lagi. Makanya kalau mau beli air purifier, perhatikan juga tuh dimensinya, jangkauan air purifiernya itu pas nggak dengan ukuran rumah kita. Dan setelah aku pakai berbulan-bulan ya,
air purifier ini yang aku rasakan paling penting manfaatnya itu adalah kualitas tidur aku tuh jauh lebih baik ya. Jadi bangun tidur itu aku juga nggak alergian lagi, nggak bersin-bersin terus, dan itu juga ditunjang dengan aku tetap berkala bersihin rumah ya, tetap harus dibersihin dari debu-debu, dan ini tuh membantu supaya udara yang kita hirup itu bakal lebih fresh, lebih seger lagi. Dan biasanya aku taruh air purifier ini di tempat yang paling sering aku beraktivitas. Jadi paling banyak di ruang tamu ataupun di kamar tidur ya. Dan kadang aku juga taruh di kamar tidur anak aku supaya ruangannya juga tetap bersih gitu loh dari udara-udara kotor. Terus manfaat kedua yang aku rasain banget itu kalau misalnya di rumah lagi ada yang flu ya. Jadi kalau ada yang flu itu kan biasanya patogen kecil itu kan terbang-terbang ya di udara gitu. Nah, gunakan juga air purifier ini supaya anggota keluarga yang lain itu nggak cepet kena flu-nya. Karena setiap orang kan menghirup udara yang sama ya. Jadi ada virus, ada bakteri, kan udaranya sama. Nah, makanya gunakan air purifier dengan HEPA filter supaya dia bisa menangkap virus, bakteri, dan kuman-kuman yang ada supaya disaring jadinya lebih segar, lebih fresh gitu ya, dan lebih bersih. Jadi secara overall menurut aku air purifier ini adalah salah satu alat perlengkapan rumah yang boleh banget kita beli karena pasti bermanfaat banget ya. Dan aku sendiri udah ngerasain manfaatnya. Kalau misalnya kalian mau beli, aku rekomen banget. Kalau yang merek Ideal Life ini kalian bisa beli di toko perlengkapan rumah tangga di kota kalian juga. Atau kalau misalnya mau beli online, mereka juga ada official store-nya di Shopee dan Tokopedia. Namanya tuh Ideal Life Outlet ya. Jangan lupa beli langsung di toko resminya supaya garansinya itu memang resmi gitu. Nah, sekian review aku mengenai air purifier ini. Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan seputar air purifier, langsung aja tulis di kolom komentar, dan jangan lupa videonya di like, di share ke lebih banyak orang. Dan aku bakal seneng banget kalau misalnya kalian mau subscribe YouTube channel Awita Life supaya aku bisa terus memberikan video-video bermanfaat lainnya buat kalian semua. Oke? Thank you banget udah nonton sampai selesai, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.